Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Rizka Destianti. Saya adalah guru di SDN Kayu Manis 01 DKI Jakarta. Sekaligus saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 di Universitas Negeri Manado. Hari ini Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja yang akan saya lakukan di kelas 5 materi iklan jat tunggal dan campuran. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan untuk perbaikan saya ke depannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sekarang hari Senin tanggal 12 Juni. Oke, sebelum kita mulai rangkaian kegiatan belajar kita hari ini, kita harus memulai dengan membacakan doa. Siapa hari ini yang datang duluan? Oke, Marvin, silakan pimpin doa. Silakan dipimpin doanya. Bersiap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Marvin sudah memimpin doa. Selanjutnya, setelah kita sama-sama berdoa untuk memupuk jiwa nasional kita, terutama kalian sebagai pelajar Pancasila, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Mars Pelajar. Sudah hafal lagunya? Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Siap. Pemuda pelajar giatlah belajar, kejar cita-citamu, tak kenal rintangan, tetap terus maju, berjuang sekuat tenaga. Ingatlah selalu, ingatlah panggilan masa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan lagu ini bisa memberikan semangat buat kalian semua untuk, amin, untuk bisa terus berjuang. Oke, sekarang sudah siap belajar atau belum? Mana semangatnya? Coba tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, integritas. Hari ini Bu Rizka absen terlebih dahulu ya. Oke. Rizky Widodo. Akila. Amel.
Nggak masuk. Serina, Deo. Ya, kita doakan untuk teman-teman kita yang hari ini sedang sakit, semoga diberi kesehatan. Sekarang Bu Rizka mau beritahu kalian hari ini tujuan pembelajaran kita itu apa, ya? Bu Rizka akan infokan kepada kalian hari ini kita akan belajar yang pertama dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak. Siswa dapat menyebutkan isi iklan, pengertian iklan, dan unsur-unsur iklan. Boleh bantu Ibu sebutkan tujuan pembelajaran kita yang kedua? Siapa yang berani? Oke, Sania. Dengan kegiatan membaca teks mengenai zat tunggal dan campuran, siswa dapat menuliskan pengertian zat tunggal dan zat campuran dan mengidentifikasi contoh benda termasuk zat tunggal di lingkungan sekitar dengan benar. Oke, berarti selain hari ini kita mengamati iklan, kalian hari ini juga akan mengamati tentang zat tunggal. Lalu apalagi tujuan kita yang ketiga? Siapa yang mau sebutkan? Oke, Eriko. Dengan kegiatan mencoba mengkaji beberapa benda, Tujuan kita yang ketiga berarti nanti kita akan lakukan percobaan. Dengan melakukan percobaan kita akan mengetahui zat-zat campuran beserta komponen penyusunnya. Oke, kita sudah punya 3 tujuan ya. Berarti nanti ini yang akan kalian dapatkan. Materi yang akan kalian dapatkan hari ini. Sudah siap? Siap. Konsentrasi. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, biar kita semangat dulu nih. Ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya adalah tebak gambar. Ayo, siap ya? Sama-sama kita tebak ya. Hewan apakah ini? Hewan apa? Ada kuda, ada apa lagi? Kucing. Kira-kira ada yang benar nggak jawabannya? Oke, tepuk tangan dari Riko, benar. Oke, selanjutnya. Hewan apakah ini? Kodok. Oke, 3, 2, 1. Apa yang terakhir, gambar apa? Dinosaurus ya. Apa kesimpulannya? Jadi kita kalau melihat sesuatu jangan setengah-setengah. Jadi yang kita bisa petik dari ice breaking kita hari ini, kalau menilai seseorang jangan dari setengah atau jangan melihat dari cover luarnya saja. Kita harus mengenal secara keseluruhan. Oke? Beri tepuk tangan tadi yang sudah benar jawabannya. Sekarang Bu Rizka mau tanya, siapa yang masih ingat kemarin itu kita belajar apa? Ini kita akan lebih memperdalam materi zat tunggal dan zat campuran melalui kegiatan percobaan. Apakah kalian tahu tentang iklan? Apa iklan? iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Nah, pemberitahuan. Nah, Bu Rizka tanya lagi, di mana sih biasanya kalian itu melihat iklan? TV. TV. Terus radio, koran, ya. Internet. Di mana lagi? Majalah. Nah, biasanya iklan apa saja yang kalian temukan di TV? Iklan komersial. Terus selain iklan komersial ada iklan apa lagi? Layanan masyarakat. Wah, hebat. Udah tahu ya. Berarti tinggal kita belajar mengenai unsur-unsur iklan. Oke, simak video pembelajaran berikut ini ya. Semua simak. Nanti kalau ada yang tidak mengerti setelah video berakhir, boleh kalian Bu Rizka beri kesempatan untuk bertanya. Setuju?
Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga selalu sehat dan ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 9, subtema 1 untuk muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.4. Materi yang kita pelajari adalah ciri-ciri dan unsur iklan. Nah, kita pelajari dengan baik di video ini ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai suatu barang atau jasa. Nah, pemberitahuan iklan tersebut, kalimat iklannya adalah membuat anak Anda sekuat macan. Kalimat iklannya adalah membuat anak Anda sekuat macan. Kemudian yang ketiga, menyertakan harga produk. Nah, pada iklan tersebut disertakan harga produk sebesar Rp1.900. Dari materi yang tadi sudah disampaikan, kira-kira ada yang mau tanya tidak? Boleh Serina maju berdiri. Apa yang mau ditanyakan sama Serina? Kenapa di dalam unsur iklan ada nomor telepon atau alamat pengiklan? Ada alamat dan nomor telepon pengiklan atau orang yang mengiklankan ya. Sebelum Bu Rizka jawab, ada yang bisa bantu jawab nggak? Oke, Nurasifa. Menurut Nurasifa, kenapa sih harus ada nomor telepon dan alamat? Karena jika tidak ada alamat dan nomor telepon, akan susah untuk menghubungi Membeli. Nah, betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Nurasifa. Benar sekali. Jadi, kenapa sih harus ada nomor telepon dan alamat? Kalau kita memasarkan suatu produk, tentunya ingin di apa? Dibeli. Kalau orang sudah terima iklan kita, tapi tidak ada nomor telepon dan alamat, bagaimana orang tersebut mau menghubungi? Gitu ya? Sampai sini jelas? Ini iklan apa sih? Komersial. Produk yang dijual itu apa sih? Susu. Nah, susu menurut teman-teman termasuk ke dalam zat apa ya? Zat tunggal atau zat campuran? Coba sama-sama kita baca teks mengenai zat tunggal dan zat campuran. Kira-kira siapa yang bersedia untuk membaca? Oke, Sania dulu ya. sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa berdasarkan komposisi. Oke, lanjut Eriko. Homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Semuanya sudah membaca dan menyimak penjelasan mengenai zat tunggal. Jadi, zat tunggal itu adalah zat yang materinya hanya sejenis. Bedanya dengan zat campuran, kalau zat campuran terdiri dari beberapa materi. Ya, Bu Rizka akan melakukan pengujian nih, pemahaman kalian tentang iklan dan zat tunggal serta zat campuran. Bu Rizka sudah punya LKPD yang bisa kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. LKPD-nya Bu Rizka buat dalam bentuk teka-teki silang. Sudah dapat lembar kerjanya, boleh langsung kerjakan. Videoin boleh. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Eriko ada kesulitan? Tidak, Bu. Oke, Iksan bisa mengerjakan? Bisa, Bu. Kenapa? Ciri-ciri bahasa iklan adalah Ciri-ciri bahasa iklan tadi di pembelajaran di video ada berapa bahasa iklan? Singkat, jelas, padat, membujuk, apalagi? memengaruhi, Apa? Mempengaruhi, menarik. Nah, memberikan sugesti, jujur. Nah, itu ciri-ciri bahasa iklan. Objek. Akila, ada kesulitan tidak? Bisa ngerjain? Salah satu media cetak ada apa aja tadi? Ada majalah, ada koran, ada
Siapa yang sudah selesai? Oke, boleh dikumpulkan. Oke, Eriko sudah selesai. Maju Nurasifa. Yang sudah selesai boleh maju untuk dikumpulkan ya. Semuanya sudah selesai ya. Nah, nanti Bu Rizka akan koreksi terlebih dahulu hasil pekerjaan kalian. Bu Rizka mau tanya nih, kira-kira kalau bentuk soalnya seperti ini, perasaan kalian bagaimana? Kenapa? Kenapa? Seru. Susah apa tidak? Tidak. Bosan nggak ngerjain soal seperti ini? Tidak ya. Oke, terima kasih atas pendapat kalian. Kalau sudah, ini nanti akan Bu Rizka koreksi terlebih dahulu. Sekarang, Bu Rizka minta kalian coba duduk secara berkelompok. Kelompok merah. Lalu ini kelompok kuning. Ini kelompok apa? Hijau. Kita akan melakukan kegiatan percobaan. Kegiatan percobaan ini sudah Bu Rizka siapkan LKPD-nya. Perhatikan dulu ya. Pertama, kalian tulis nanti nama kelompok kalian. Lalu ada alat dan bahan yang harus disiapkan. Sudah disiapkan atau belum? Oke, coba dikeluarkan kalau sudah. Ini apa? Ya, ntar gulanya dikeluarin, sendoknya dikeluarin. Kalau alat dan bahannya sudah kalian siapkan, kalian nanti baca langkah-langkah percobaan yang ada di LKPD. Kalau sudah, kalian isi tabel pengamatannya. Apa saja yang akan kita amati? Di sini nanti ada nomor, kemudian materi penyusun. Kolom ketiga berisi tercampur sempurna. Kolom keempat berisi tidak sempurna. Sekarang Rizka akan sebutkan ya alat bahannya, saling dikoreksi sama-sama semua. Sudah ada botol, gelas plastik ada 7. Sudah bawa sendok? Teh celup? Teh celupnya cukup 1 ya, nggak usah banyak-banyak. Lalu susu. Nah, susu, boleh susu bubuk, boleh susu cair, boleh. Lalu apa lagi? Minyak goreng coba boleh. Sama tempatnya aja. Sekarang perwakilan masing-masing kelompok, ketua kelompoknya maju untuk menerima LKPD dari kelompok Davin. Lalu kelompok merah silakan maju. Silakan, boleh kalian lakukan percobaan di kelompok masing-masing. Ayo, boleh langsung. Mana ditaruh gelasnya, diisi air terlebih dahulu. Iya, nggak apa-apa, itu aja. Oke, setiap ya setengah aja diisi masing-masing. Lagi, nah ya segitu. Sudah diisi. Kalau sudah dikasih ini. Nih, jangan sampai salah. Ini air dan susu. Lalu mana susu, mana tuang dulu susu.
lakukan percobaan, silakan kamu rapikan mejanya. Sisa-sisa sampahnya dibuang ke tempat sampah. LKPD-nya dilengkapi, boleh berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Setelah kalian lakukan percobaan, kalian sudah menemukan hasil dari percampuran setiap materi. Kalau sudah, kalian isi hasil pengamatan kalian di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Tahap selanjutnya adalah kita akan lakukan presentasi dari masing-masing kelompok. Diawali dari kelompok merah. Ya, silakan, boleh kelompok merah maju, di bawah hasil pengamatannya ke depan. Di bawah gelas-gelasnya hasil pengamatannya ditaruh di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok merah ingin mempresentasikan tentang hasil percobaan kami dari sifat campuran homogen dan heterogen. Karena memiliki zat air dan pasir. Air dan pasir tidak tercampur sempurna karena zat penyusunnya yang berbeda. Air dan kopi tidak tercampur secara sempurna karena zat penyusunnya yang berbeda. Dan air dan teh tercampur secara sempurna karena zat penyusunnya sama. Air dan minyak tidak tercampur secara sempurna karena tidak memiliki zat penyusun yang sama. Air dan sirup tercampur secara sempurna karena memiliki sifat penyusunnya yang sama. Dan terakhir, air dan susu tercampur secara sempurna karena zat penyusunnya yang sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan dengan kelompok merah, atau mungkin ada yang berbeda hasil dengan kelompok merah? Demikian presentasi dari kelompok merah. Kira-kira dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin bertanya atau mungkin berbeda hasil dengan kelompok merah? Siapa? Iksan. Oke, boleh Iksan. Apa Iksan yang mau ditanyakan? Boleh berdiri. Kenapa air dengan minyak tidak dapat mencampur dengan merata? Mengapa air dengan minyak tidak dapat mencampur dengan rata? Oke. Nurasifa, Iksan bertanya, mengapa air dan minyak tidak tercampur dengan sempurna atau tidak tercampur dengan merata? Boleh jelaskan? Karena air dan minyak memiliki sifat yang berbeda. Sifat itu adalah sifat yang penyusunnya. Sifat penyusunnya berbeda. Makanya dia tidak dapat tercampur dengan sempurna. Oke, sudah selesai dari kelompok merah. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, silakan. Selanjutnya kelompok kuning. Ayo kuning, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuning ingin mempresentasikan sifat campuran homogen dan heterogen. Kami akan mengenalkan nama kami. Nama saya Davindan Hardianto. Homogen karena zat penyusunnya yang sama. Komponen kedua adalah air dan pasir. Air dan pasir termasuk campuran heterogen karena zat penyusunnya yang berbeda. Komponen ketiga adalah air dan kopi. Air dan kopi termasuk campuran heterogen karena zat penyusunnya yang berbeda. Yang keempat adalah air dan teh. Air dan teh termasuk campuran homogen karena zat penyusunnya yang bersama. Yang kelima adalah air dan minyak. Air dan minyak termasuk campuran heterogen karena zat penyusunnya yang berbeda. Yang keenam adalah air dan sirup. Air dan sirup termasuk campuran homogen karena zat penyusunnya yang sama. Yang ketujuh adalah air dan susu. Air dan susu termasuk campuran homogen karena zat penyusunnya yang sama.
Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biru ingin presentasikan hasil LKPD kelompok biru. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fatimah Nursania. Nama saya Muhammad Aufar Rifai. Nama saya Adi Rifai. Nama saya Syaila Putri Muhadia. Nama saya Hana Kusadia. Nama saya Aurelia Wijaya. Nomor 1, air dan gula. Air dan gula termasuk campuran homogen karena zat penyusunnya yang sama. 2, air dan pasir. Air dan pasir termasuk campuran heterogen karena zat penyusun yang berbeda. 3, air dan kopi. Air dan kopi termasuk campuran heterogen karena zat penyusunnya yang berbeda. Yang keempat, air dan teh. Air dan teh termasuk zat homogen karena zat penyusunnya yang sama. Yang kelima, air dan minyak. Air dan minyak termasuk campuran heterogen karena zat penyusunnya yang berbeda. Yang keenam, air dan sirup. Air dan sirup termasuk zat homogen karena zat penyusunnya yang sama. Yang ketujuh, air dan susu. Air dan susu termasuk campuran homogen karena zat penyusunnya yang sama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hijau ingin mempresentasikan tentang sifat campuran homogen dan heterogen. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan semua anggota kelompok kami. Saya bernama Eriko. Saya bernama Dara. Nama saya Muhammad Iksan. Nama saya Martin Saputra Agustinus. Nama saya Sifaulia Rahman. Sifat-sifat tentang zat homogen dan zat heterogen. Air dan gula. Air dan gula adalah termaksud zat homogen karena hanya terdiri dari satu zat penyusun. Air dan pasir. Air dan pasir tidak tercampur dengan sempurna karena dia terdiri dari dua penyusun zat. 3. Air dan kopi. Air dan kopi adalah zat homogen karena dia Tidak tercampur dengan sempurna. Air dan kopi. Air dan kopi adalah zat yang tidak tercampur dengan sempurna atau nama lainnya adalah zat heterogen. Air dan teh. Air dan teh tidak tercampur secara sempurna. Nama lainnya adalah zat homogen. Air dan minyak. Air dan minyak tidak tercampur dengan sempurna karena terdiri dari dua zat penyusun. 6. Air dan sirup. Air dan sirup dapat tercampur dengan sempurna karena hanya terdiri dari satu zat penyusun. 7. Air dan susu. Air dan susu termasuk zat yang tercampur dengan sempurna atau nama lainnya adalah zat homogen. Sekian, terima kasih presentasi dari kami tentang sifat campuran homogen dan heterogen. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok oren ingin menjelaskan sifat campuran homogen dan heterogen. Komponen pertama adalah air dan gula.
Air dan gula termasuk zat heterogen karena penyusunnya yang berbeda. Komponen kedua adalah air dan pasir. Air dan pasir termasuk zat heterogen karena penyusunnya yang berbeda. Komponen ketiga adalah air dan kopi. Air dan kopi termasuk zat heterogen karena penyusunnya yang berbeda. Komponen keempat adalah air dan teh. Air dan teh termasuk zat homogen karena penyusunnya yang sama. Air dan minyak. Air dan minyak termasuk zat heterogen karena penyusunnya yang berbeda. Komponen keenam adalah air dan sirup. Air dan sirup termasuk zat homogen karena penyusunnya yang sama. Air dan susu termasuk zat homogen karena penyusunnya yang sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Oke, kalian hari ini sudah selesai melakukan percobaan dan presentasi. Boleh hasil LKPD-nya dikumpulkan? Nah, ini hasil kerja kelompok dan percobaan ya. Sudah semua? Baik. Sudah. Oke, kembali lagi ya. Konsentrasi. Ya, kita sudah selesai melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Bu Rizka akan tanya kepada kalian. Hari ini kalian sudah belajar apa saja sih? Apa saja? Jat tunggal, apa lagi? Iklan, terus? Ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasa iklan. Lalu apa lagi kita sudah belajar apa? Unsur-unsur iklan, betul. Hari ini kita sudah belajar ciri-ciri iklan, unsur-unsur iklan, zat tunggal, zat campuran. Nah, sekarang kita ayo sama-sama merefleksikan diri. Kira-kira dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa sih yang perlu diperbaiki untuk esok hari? Apa kira-kira? Boleh Serina, kira-kira apa sih yang harus diperbaiki hari ini? Tidak ngobrol, ada lagi? Fokus. Apalagi yang harus diperbaiki, Gio? Cara belajar dan cara berpikir. Cara belajar dan cara berpikirnya. Terus apa lagi? Tertib. Apa lagi? Pada saat kerja kelompok, kira-kira tadi bagaimana? Sudah sama. Kerja sama. Nah, jadi besok kita harus memperbaiki apa yang hari ini kita lakukan. Kita besok harus lebih fokus, harus bisa lebih bekerja sama antar kelompok, terus tidak boleh lagi ngobrol saat pelajaran, gitu ya. Oke, baik. Hari ini pun kalian sudah menyelesaikan LKPD yang sudah Bu Rizka nilai. LKPD yang tadi kalian kerjakan sudah Bu Rizka nilai. Nilainya semuanya sudah mendapatkan di atas rata-rata KKM. Wah, artinya kalian sudah mampu mengerjakan soal dan sudah bisa menyebutkan materi tentang iklan. Nah, beri tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini sudah belajar dengan tertib, sudah belajar dengan baik. Oke, sebelum kita menyelesaikan kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Boleh, Fadlan. Fadlan terlebih dahulu. Boleh maju ke depan, Fadlan. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa
kasih Fadlan, silakan duduk kembali. Yang bisa jawab pertanyaan dari Bu Rizka, boleh pulang duluan. Ya, angkat tangan dulu. Angkat tangan, ya satu kelompok, boleh pulang. Angkat tangan dulu, baru jawab. Siap ya? Oke, pertanyaannya, siapakah Bapak Koperasi Indonesia? Dr. Andes Muhammad Hatta. Oke, tepuk tangan, silakan pulang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Duduk dulu. Zat yang dapat tercampur sempurna disebut. Oke, zat homogen. Angkat tangan dulu, Bu Rizka sebut. Oke. Nah, 49 dibagi 7. Ya. Ayo, di antara berdua nih. Oh, jangan MTK. Ya udah. Sebutkan salah satu alat musik melodis. Ya. Demikianlah kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan tentu jauh dari kata sempurna. Mohon bimbingannya untuk perbaikan saya ke depan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing serta Bapak dan Ibu dosen penguji. Semoga video yang sudah saya berikan memberikan saya nilai terbaik untuk memenuhi syarat kelulusan uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.